Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Ih, lembut kali. Berhubung di luar mendung kan Bang, lagi-lagi ya mau hujan. Jadi lagi. kalau mendung harus kayak gitu. Iya. Supaya apa? Kalau cerah kan kita bawaannya panas. Gak ada itu, nggak usah didengari kali. Oke. Seperti biasanya kita bakal membacakan top 3 news today untuk berita menarik tiga berita menarik hari ini di Selamat Sore Medan. Oke, yang pertama kita ke Langkat ya. Apanya kasusnya ini terjadi di Langkat, tapi hari ini ada konferensi pers dari Komnas HAM yang berlangsung di Jakarta tentang kasus ini. Tapi agak senyap ya Bang beritanya akhir-akhir ini gitu. Iya. Nggak terlalu bombardir pertama kali gitu kan. Cuma tetap dijalankan. Tetap ya. Ada pemeriksaannya tetap dijalankan. Udah sampai mana nih Bang prosesnya? Sudah kemarin ada pemeriksaan anak bupati pada anak-anaknya Dewa Peranginangin sekitar tanggal 18 sampai 20 gitu dia sudah diperiksa dan kemungkinan bisa juga jadi tersangka katanya. Tapi kenapa? Karena dia ikut mukulin katanya. Wow. Jadi tadi sudah disampaikan dipaparkan oleh Komnas HAM di Jakarta bahwa menurut penyelidikan mereka itu memang terjadi penganiayaan di dalam dan juga kemungkinan itu penganiayaan itu oleh anaknya. Belum tahu, belum disebut siapa pelakunya, tetapi mungkin penganiayaan itu memang berpotensi menyebabkan kematian. Ada 3 katanya yang meninggalkan, tapi yang kuburannya itu sudah dibongkar itu 2. Yang 1 keluarganya tidak menginginkan karena udah lama katanya. Dan yang agak mengejutkan tadi disebut oleh Komnas HAM bahwa ini ada keterlibatan dari oknum polisi dan TNI. Oh, katanya. Ada keterlibatan dari oknum. Dan karena itu mereka bekerja sama dengan polisi dan TNI juga. Katanya begitu. Untuk mengusut ini semua ya. Ini bukan kata saya, tapi kata siapa yang bilang kata Abang ya? Karena kan aku aja yang ngomong dari tadi. Dan videonya ada. Kita lihat dulu videonya. Yang penting ada temuan soal pengetahuan dan keterlibatan oknum anggota TNI dan Polri. Jadi kita mendapatkan keterangan ada beberapa oknum anggota TNI dan Polri terlibat dalam proses kerangkeng tersebut. Kami mengetahui jumlah dan nama masing-masing dan informasi penunjang lainnya, termasuk pangkat dan sebagainya. Terus terdapat tindakan kekerasan, penyiksaan atau yang merendahkan martabat oleh oknum-oknum tersebut. Yang berikutnya adalah terhadap oknum kepolisian yang menyarankan pelaku kriminal untuk menjadi penghuni kerangkeng. Terus saat ini dilakukan pendalaman pelanggaran hukum atas permintaan Komnas HAM. Jadi untuk ada oknum yang terlibat di sini dalam proses kerangkeng ini, ada oknum TNI dan ada oknum kepolisian. Jadi kalau dikatakan misalnya melatih fisik gitu, terus sharing soal metodologi latihan fisik termasuk gantung monyet misalnya, nah itu masuk di sini. Tapi juga kami mendapatkan informasi di samping saran, kalau ini kepolisian ya, saran ada orang melakukan tindak kriminal terus diminta untuk malah ditaruh di kerangkeng. Yang berikutnya adalah ada salah satu oknum anggota TNI yang juga melakukan kekerasan. Ini ada anggota TNI dan anggota kepolisian. Kami mendapatkan informasi tersebut. Yang berikutnya, adalah ini yang penting kenapa kok di awal proses, walaupun kami meyakini ada ada tindak kekerasan, penyiksaan dan merendahkan martabat seperti video yang kami temukan, kami mengalami cukup hambatan di lapangan untuk mendapatkan informasi. Karena apa? Karena kami menemukan fakta, ini fakta berikutnya adalah ketakutan bersuara dan memberikan kesaksian. Jadi kalau memberikan kesaksian atau bersuara itu selalu bilang, siapa yang akan menjamin kamu? Ya, ada struktur yang masuk di sana. Terus mereka selalu ngawasin dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat masyarakat baik
keluarga korban, saksi, penghuni maupun yang lain, masyarakat luas yang lain itu ketakutan untuk memberikan suaranya pada Komnas HAM. Yang berikutnya adalah yang ini yang juga di akhir proses. Makanya ini juga memakan waktu yang cukup. Di akhir proses itu kami juga mendapatkan keterangan bahwa ada penghuni yang masih anak-anak, masih sekolah SMA. Kemungkinan ya umur 16 atau 17 gitu ya, kemungkinan. Jadi anak remaja begitu. Yang awalnya kami nggak menemukan, tapi di akhir proses, benar-benar di akhir proses kami menemukan ini. Nah, kami belum terlalu mendalami ini soal anak ini, oleh karenanya nanti kami minta salah satu bagian dari kepolisian untuk melakukan rekomendasi untuk mendalami informasi tersebut. Yang pasti ya anak-anak ini memang dia dipekerjakan di security pabrik. Minimal yang masuk ke kami 2 orang anak informasinya. Yang berikutnya adalah salah satunya masuk gara-gara sering bolos sekolah. Atau ada yang juga masuk gara-gara bergas ketika berpapasan dengan saudara TRP. Jadi langsung dimasukkan ke kerang. Nah itu Tribuners, bukan Bang Gusdir kita yang ngomong. takut didatangi. Ya. Serem soalnya. Ngeri. Ya kan? Udah sering kan kita didatangi kan. Makanya itu tadi kita langsung bahwa itu adalah pernyataan dari Komnas HAM. Tadi mereka melakukan konferensi pers dan memberikan penjelasan selama hampir 2 jam. Nah, jadi itu tadi videonya. Kalau ingin melihat video utuhnya itu ada di channel YouTube-nya Tribun Medan, silakan dilihat. Tribun Medan TV. Tribun Medan TV itu tadi kita relay ya. Jadi kalau mau menonton yang full, lihat di situ. Di Facebook juga ada. Di Facebook juga ada ya. Operator langsung ke Facebook kan. Oke, kalau gitu kita bisa tanya nih Bang Goklas ya Bang. Ya, Goklas yang mengikuti kasus ini sejak awal dan juga tadi mengikuti Zoom dengan Komnas HAM. Halo Goklas, pasti di sana. Ya, halo, selamat sore Molly dan Bang Agus. Ya, barangkali bisa dijelaskan Gok sebagaimana tadi paparan dari pihak Komnas HAM secara lebih lengkap lah dari yang tadi, terutama perihal poin-poin yang pentingnya, termasuk juga soal keterlibatan oknum tadi. Silakan Gok. Ya, jadi tadi Komnas HAM melakukan konferensi terkait untuk menjelaskan bagaimana fakta-fakta yang mereka dapati ataupun informasi yang sudah dihimpun dari sekian panjang proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Nah, adapun tadi diawali dari penjelasan bagaimana adanya pertama fakta soal perubahan kerangkeng yang sebelumnya tahun 2016 itu sempat mengalami perubahan dari hanya 1 kerangkeng jadi 2 kerangkeng, yang kemudian juga tentang proses-proses bagaimana orang masuk ke dalam kerangkeng tersebut. Awalnya berarti ya? Awalnya cuma 1 kerangkeng ya? Ya, awalnya cuma 1, cuma terjadi pembaharuan tahun 2016 itu menjadi 2 kerangkeng. Oke. Total terakhir itu ada sekitar 57 orang yang berada di kerangkeng tersebut, itu angka terakhir. Nah, adapun sebenarnya kalau dari peninjauan pihak Komnas HAM itu mendapatkan informasi memang sejumlah instansi OPD pemerintah, bahkan BPSK sendiri, Badan Narkotika dari Kabupaten Langkat sendiri itu kesulitan untuk masuk ke dalam karena tertutupnya lokasi tersebut dan karena sosok si terbit ini yang tadi juga sempat disentil oleh Bang Taufan Damanik, yaitu Kepala Komnas HAM, bahwa si terbit ini sebagai salah satu ninja sawit yang ada di Sumatera Utara. Artinya salah satu oligar yang beroperasi di Sumatera Utara, dan Bang Taufan sendiri juga menjelaskan si terbit ini sebagai salah satu yang memiliki bisnis ilegal yang ada di Sumatera Utara. Artinya bisnis ilegal yang dalam artian masuk di dalam oligarki, dia memiliki fasilitas yang cukup rapi untuk menyembunyikan kejahatannya seperti itu. Nah, jadi terkait dengan perizinan, memang tahun 2016 itu rupanya sempat dari pihak BBNK
Langkat itu melakukan pemetaan izin. Namun sampai sekarang masih belum rampung. Artinya sebenarnya kondisi Rangkeng itu sudah diketahui sejak lama oleh pejabat-pejabat yang ada di sana. Nah, terkait dengan cara masuk dari Rangkeng tersebut, diketahui rupanya ketika keluarga ingin memasukkan entah anaknya, entah abangnya itu ke Rangkeng tersebut, itu rupanya pasti melibatkan mereka kan Komnas HAM itu mendapatkan dokumen. Nah, dokumen ini berisi tentang bagaimana orang yang masuk Rangkeng itu rupanya selain dari persetujuan keluarga itu harus melibatkan saran atau rekomendasi dari pihak lain seperti polsek ataupun unsur pemerintahan desa serta ormas tempat. Nah, di sini sebenarnya menjadi keterlibatan dari kepolisian dalam artian polsek tempat. Nah, jadi mereka membantu untuk merekomendasikan masuknya orang ke dalam Rangkeng tersebut. Nah, barulah pada akhirnya pihak Komnas HAM mengatakan di periode awal Rangkeng itu sekitar 1 bulan pertama itu terjadilah kekerasan dengan intensitas yang sangat tinggi seperti itu. Nah, Goklas, sebentar. Itu tadi pihak polisi itu atau oknum yang katakanlah di kepolisian itu memberikan rekomendasi sebagai apa bentuknya? Apakah orang yang hendak apa tuh namanya ya di rehabilitasi atau bagaimana? Nah, kalau dari penjelasan dari Komnas HAM ya dia sebagai orang yang ingin direhabilitasi di lokasi tersebut. Artinya ada jejak dokumen perizinan memberikan izin dari pihak kepolisian setempat. Ya. Nah, adapun bentuk-bentuk penyiksaannya itu ada 26. Yang pertama itu misalkan dipukuli di bagian rusuk, ada dipukuli di bagian kepala, di muka, rahang, bibir, ditempeleng, ditendang, dituburkan ke dalam kolam ikan, direndam, diperintahkan bergelantungan seperti monyet atau dengan istilah gantung monyet. Kemudian juga dicambuk anggota tubuhnya menggunakan selang, terus matanya dilapkan, kakinya dipukul menggunakan palu hingga kuku jari copot, dipaksa tidur di atas daun atau ulat jelatang, dipaksa makan cabai serta yang lainnya. Nah, selain itu, selain 26 bentuk penyiksaan juga dibeberkan ada 18 alat yang digunakan dalam tindakan kekerasan seperti selang, cabai, ulat gatal, daun jelatang, besi panas, lilin, jeruk nipis, garam, plastik yang dilelehkan, palu, rokok, korek, tang, batako, dan alat setrum, kerangkeng, dan lain-lainnya. Nah, adapun itu cabai, Goks, itu cabai, terus jeruk sama garam itu untuk apa? Ditaruh ke luka kah atau gimana? Kayaknya. Nah, kalau dari penjelasannya, kalau cabai dia orang yang di dalam kelasnya itu, misalkan kalau dia menyalahi aturan, itu nanti disuruh makan cabai banyak-banyak. Aduh. Iya. Gitu. Kalau yang ya jeruk ya untuk yang di lukanya itu nanti di asam itu dikasih ke luka, itu kan sangat perih. Waduh. Nah, itu untuk bentuk penyiksaannya. Kayak rumusah ya. Kayak di film-film itu ya, Bang, psikopat gitu ya. Kayak di zaman Jepang. Nah, adapun beberapa istilah kekerasan ya dalam lingkungan Rangkeng yakni mos, gantung monyet, sikat tobat, dan 2,5 kancing serta yang lainnya. Nah, adapun dari proses ini semua, Komnas HAM sebenarnya mendapati beberapa luka-luka di bagian para korban dan juga dampak psikis yakni traumatis akibat kekerasan, sampai bahkan ada yang mengaku dari korban yang di dalam Rangkeng itu sampai ingin bunuh diri. Nah, untuk info yang terbaru sebenarnya kemarin pihak kepolisian dari Polda Sumut mengatakan ada 3 yang meninggal dunia. Nah, info terbaru dari Komnas HAM tadi ada 3 lagi yang mereka dapatkan informasi telah meninggal dunia akibat dari penyiksaan yang ada di dalam Rangkeng. Jadi totalnya 6 ya? Berarti 6? Ya, jadi totalnya 6. Dan oleh karena itulah salah satu rekomendasi dari pihak Komnas HAM itu adalah menyarankan pihak kepolisian untuk secara transparan dan akuntabel untuk membuka informasi pertama proses terhadap oknum kepolisian yang turut berada dalam proses penyiksaan
orang yang ada di dalam kerangkeng terbit perangin angin. Yang kedua juga bagaimana agar orang itu dapat diberikan sanksi yang seadil-adilnya, serta untuk dari pihak-pihak pemerintah semacam pihak Pemkab termasuk dari Gubernur Sumatera Utara agar memperhatikan, karena ada beberapa faktor Bang. Keluarga pada akhirnya ingin menyerahkan anggota keluarganya itu ke kerangkeng. Yang paling pertama itu adalah karena rendahnya ekonomi yang dimiliki oleh pihak keluarga, sehingga dia tidak bisa ke tempat rehabilitasi lain, makanya ditaruh di situ. Itu yang pertama. Yang kedua ya karena memang anggota keluarganya itu sering melakukan pengancaman, penyiksaan terhadap keluarganya, makanya ditaruh ke sana seperti itu. Goklas, gini tadi kan pertanyaan dari Goklas jelasin kalau pihak keluarga yang mengizinkan untuk di kerangkeng di rumah Bupati Langkat ya, benar. Itu apakah pihak keluarga tidak tahu kalau ternyata ada semacam penyiksaan yang terjadi di dalam tempat tersebut? Nah, kalau dari Komnas HAM sebenarnya tadi tidak menjelaskan itu lebih lanjut ya. Hanya saja yang diketahui keluarga bahwa itu adalah tempat rehabilitasi seperti itu. Hanya sebatas itu ya. Makanya pada mau kasih semua karena di mindsetnya berarti karena gratis ya. Iya. Padahal itu metode yang dilakukan di dalam itu sama sekali bukan metode untuk rehabilitasi. Penyiksaan itu jatuhnya, Bang. Mana ada rehabilitasi pakai garam ditetesin apa? Kukunya dilepas mana ada? Dilepas nggak ada. Ya, dan sejauh ini Bang dari Komnas HAM menjelaskan ada 19 orang pelaku yang melakukan tindakan kekerasan. 19 ya? Orang yang ada di dalam kerangkeng. Ada 19 orang. Yang pertama itu dari pengurus kerangkeng, yang kedua dari elemen anggota Ormas, dan yang ketiga dari oknum TNI Polri. Nah, dari pihak Komnas HAM sendiri kapan akan memproses ke 19 orangnya ini? Goklas, ada dijelaskan atau tidak? Untuk dipertanyakan mungkin di ke polisi. Nah, kalau 19 orang ini kan, kalau 19 orang ini tentunya dari pihak Komnas HAM akan menyerahkan seluruh nama-namanya, seluruh data-datanya kepada pihak kepolisian, yakni dalam hal ini Polda Sumut, untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, penyelidikan lebih lanjut agar dikenakan hukuman yang simpel kepada mereka seperti itu. Goks, itu kan rumor-rumor yang beredar, salah satu yang disebut-sebut ikut melakukan penyiksaan itu kan ada orang dekatnya ex Bupati Langkat ya, Terbit Rencana, dalam hal ini anaknya katanya. Apakah polisi sendiri sudah melakukan pemeriksaan katanya di Polda Sumut? Apakah tadi ada disebutkan oleh Komnas HAM namanya? Adakah disinggung? Ya, tadi sebenarnya sempat kita tanyakan terkait apakah peranan dari keluarga ini, cuman dari pihak Komnas HAM tidak menjawab dengan terbuka. Artinya dia hanya menjelaskan bahwa untuk elemen yang terkait dari 19 orang yang melakukan penyiksaan itu adalah dari elemen Ormas dan Polri dan juga pengurus dari kerangkeng. Seperti itu dia, Bang. Mana tahu termasuk dalam pengurus kerangkeng. Pihak kepolisian dan TNI sendiri, terutama TNI ya dalam hal ini karena disebut oknumnya ada yang terlibat, apakah sudah ada memberikan statement, Goklas? Belum, hanya saja nanti pihak Komnas HAM akan memberikan beberapa kali berkomunikasi dengan POM Angkatan Darat TNI ya, dan sekarang sedang direkomendasikan untuk segera menindak anggota TNI yang melakukan hal tersebut. Tapi kalau konfirmasi terkait bagaimana prosesnya dari pihak TNI masih belum kita dapatkan. Oke, baik, Goklas, terima kasih atas laporannya. Kita tunggu perkembangannya ya, dan juga laporan lengkapnya yang masih detail ditulis. Gitu. Mana tahu nama-namanya bisa dikasih tahu 19 orang ini siapa aja. Ya, baik, terima kasih Gok. Selamat sore. Oke, selamat sore Bang Agus dan Molly. Terlalu kejam, Bang.
Ya. Aku ngebayangin aku di dalam kerangkeng itu digituin gelantung kayak monyet. Itu kayak bukan manusia kok sanggup gitu ya. Iya, itu katanya saja yang rehabilitasi. Mana ada rehabilitasi suruh makan cabai? Nggak ada masuk semua sih. Iya kan, dipukul pakai selang, di apa? Mantan bupati ini agak sedikit kacau sih, kayak mafia, benar-benar mafia dia, Bang. Memang tadi kan sudah dibilang ilegal. sama apa itu. Iya, di temuan dari Komnas HAM itu seperti itu. Kan? Kita soroti apanya itulah tadi, metodenya kok seperti itu ya. Ya. Tapi memang dia maksudnya bukan untuk rehab pasti itu ya kan. Untuk meluapkan emosi dia kali. Iya, rehab itu nggak seperti itu. Aku sudah beberapa kali meliput soal rehab itu. Kan. Karena tempatnya enak, manusiawi kan. Kadang diikat juga memang di kan di borgol ketika sedang apa istilahnya tuh? Sakau. Ya sakau lah. Jadi sakaunya sedang terlalu tinggi, kadang itu bisa nyakar mukanya sendiri atau ngantukkan kepalanya ke dinding. Nah, itu yang diikat gitu. Tapi diikat dengan disuntik obat penenang seperti itu ya. Nggak ada tuh medis lah. Kalau ini masuk suruh gantung kayak monyet. Di setrum badannya nggak ada. Ya kita lihat dulu lah bagaimana kelanjutannya karena ini seperti kata Tribuners yang memberikan komentar, ada Junet Ginting capek nunggunya udah lumayan lama kayaknya. Seperti di TV saja sinetron bersambung kata dia. Terlalu lama sih, memang udah kan? Sebulan lebih kan, Jadi Bang? Pemeriksaan anaknya bupati katanya tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi sudah diperiksa katanya pada pertengahan Februari. Nah kemudian juga apa itu namanya ya, penggalian kuburnya itu kubur dua korban sudah dilakukan pada 12 Februari dan juga sudah diotopsi. Tapi sampai sekarang hasilnya nggak tahu, kita belum dibeberkan. Mungkin belum mau dibeberkan, cuman ya, lama ya. Kenapa ya gitu? Apa sih yang membuat itu lama tuh? Iya. Udah sampai 1 bulan lebih, aduh gimana sih? Kayak film sinetron Korea gitu, cepat ya. 4-5 episode tamat ya gitu. Kan? Ini kayak tukang buburnya Haji misalnya. Sampai 400.000. Aku ingat bidadari sih dulu Bang, sampai 2.000 ya. Mohon maaf. 200 sama 2.000 astagfirullah. Ya, mungkin seperti itu. Kita masih menunggu kelanjutan kasusnya ini bagaimana. Semoga dipercepat dan setelah ada setelah ada hasil penyidikan dan rekomendasi dari Komnas HAM. Kalau kata Bang Arai, jangan asik didalami aja, bukan gali sumur. Iya. Kok dalami kali ya, Bang, nanti awak dicari. Mudah-mudahan enggak lah ya. Enggak ya. Iya. Abis ini kita pulang ya. Iya. Hati-hati pulang ya. Jangan di sini. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua. Ini dari Kota Medan terkait dengan banjir yang kemarin. Lagi-lagi Bang. Aku entah kenapa nih, awak cerita lah ya kan. Jadi awak nonton Instagramnya Bang Bobi lah. Karena hati lagi galau, jadi ngeliatin itu kayak touching gitu. Tersentuh gitu ngelihat Bang Bobi itu keliling gitu. Hujan-hujan banjir-banjir itu jam setengah malam lewat, jam 1 sampai jam 2 gitu. Nah, ini berhubungan dengan itu juga. Kenapa? Berhubungan dengan itu. Jadi ketika beliau itu melakukan belusukan ya, peninjauan langsung ke lapangan pas hujan-hujanan. Nah, jadi ketika itu disuruhnya beberapa orang untuk menelpon pejabat UPT yang berhubungan dengan itu, dalam hal ini PU. Dinas Pekerjaan Umum. Jadi ada yang nggak merespon, ya kan? Oh, ada nih yang bilang hujan. Terus ada yang merespon. Ini kan bukan Bobi yang nelpon langsung, orang lain disuruh nelpon. Jadi ketika ditelepon, halo, coba kemari kata. Aduh nggak usah sekarang deh, hujan. Pak Bobinya udah kena banjir, kena hujan, dia nggak alasannya hujan. Katanya. Terus habis itu ada yang bilang, aduh ngantuk kali ini udah mau tidur. Ya, selesailah seperti itu. Jadi Bobi bilang, saya berada di sini tengah-tengah hujan, mantau banjir katanya. Melihat warga yang sedang kesusahan, ya. Namun ada pejabat Pemko yang justru tidak memiliki empati katanya.
Ya, jadi sudah saya catat nama-namanya semua. Kayak anak mahasiswa bandel tuh dicatatin. Catat dan sudah dikasih sama kepala Kadis PU dan ini akan digeser katanya seperti itu. Oh, semoga betul-betulan sih. Iya. Rakyat kesusahan bang, kebanjiran, nggak bisa tidur tengah malam, dia enak tidur. Ngantuk dan Ngantuk. hujan. Karena hujan ngantuk emang. Wali kotanya Dingin. kena hujan, kena banjir, dia nggak bisa kena hujan. Iya. Nah, kan? Ini kita lihat dulu videonya. Wali kota hujan-hujanan. Sudah catat tadi malam, hari ini langsung berhenti aja. Kita menyampaikan ini rasa luar biasa pada dinas PU ini. Ada beberapa kepala PT yang nggak mau hadir, alasannya masih hujan deras. Kalau kalian di dinas PU kalau belum bisa mengidentifikasi, minimal kalau sudah ada kelihatan genangan turunlah. Ini kalian tenang aja semuanya. Biar tahu ini KUPT-nya duduk-duduk alasan hujan lagi. Siapa yang langsung hujan dari malam Pak Kadis? KUPT. Dari mana Pak? Jalan kemana Pak? Saya 2 jam Pak di situ Pak. Nama-nama itu sudah catat dari malam melalui Kadis PU. Hari ini langsung berhenti aja, nggak mau kerja gitu. Tika. Halo, selamat sore Bang Agus dan Molly. Selamat sore. Kartika, terkait yang tadi dijelaskan Pak Bobi yang nama-namanya sudah dicatat itu, apa sudah ada tindakan yang dilakukan Pak Bobi? Ya, seperti Bang Agus dan Molly sampaikan bahwa pada hari Senin lalu Wali Kota Medan Bobi Nasution memanggil seluruh OPD dari pihak Dinas PU dan seluruh kecamatan untuk melakukan rapat penanganan banjir. Dan di situ karena melihat saat terjadi banjir banyaknya beberapa pihak UPT, kepala UPT yang tidak turun, maka Pak Bobi mencatat nama-nama pihak UPT untuk segera dieksekusi oleh pihak BKD dan SDM. Dan untuk nama-namanya sendiri dan bagaimana eksekusinya juga kita sudah konfirmasi dari pihak terkait dari Dinas PU. Belum ada konfirmasi terkait nama-namanya dan kita terus akan melakukan update bagaimana untuk kondisi nasib dari pihak kepala UPT tersebut. Nah, setelah dilakukan rapat pada hari Senin siang dan pada hari itu juga pihak Dinas PU menaruh alat baja, alat berat di tengah lapangan Merdeka sesuai dengan perintah dari Wali Kota Medan. Karena hal itu juga Pak Bobi mengatakan saat melakukan peninjauan banjir pada Senin dini hari tidak ada alat untuk membantu pengurangan air banjir tersebut. Nah, selain itu juga berdasarkan pemantauan dari hari Minggu, Senin hingga Selasa malam, Bobi Nasution terus melakukan pemantauan drainase. Dan terakhir pada Selasa malam kita pantau, Bobi Nasution memantau drainase yang ada di depan lapangan Merdeka di jalan seputar Balai Kota menuju Putri Hijau, Jalan Putri Hijau, Bang, sama Molly. Dan disitulah pihak Dinas PU juga ikut mendampingi Bobi Nasution dan terungkap bahwa di situ ada titik-titik saluran drainase yang bermasalah, sehingga nantinya ke depan mungkin kalau Bang Agus sama Molly melihat ada perbaikan jalan di dekat seputaran Balai Kota, nantinya pihak Dinas PU akan melakukan pembongkaran untuk saluran air seperti itu, Bang dan Molly. Untuk melakukan itu kerusakannya apa, Tika? Apakah
tumpat atau bagaimana saluran drainasenya? Karena setahu kita kan di situ sebelumnya sudah diperbaiki ya. Nah, kalau misalnya kita dapat informasinya sendiri, dilakukan pembongkaran ulang karena adanya ini Bang, titik drainase yang tidak sesuai dan terlalu kecil, sehingga ketika air tumpah dan hujan deras, mungkin kalau Abang perhatikan ketika hujan deras di sekitar wilayah dari arah Wali Kota menuju lapangan Merdeka Wong itu selalu banjir. Nah, jadi di situ akan dibentuk ulang peta drainase di seputaran lapangan Merdeka. Gitu Bang, pembongkaran subdrainase ya. Apa kemungkinan ada kesalahan pengerjaan sebelumnya? Ya, itu kita juga konfirmasi ya Bang dari pihak Dinas PU yang sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait dengan bagaimana hasil pemantauan yang dilakukan bersama Wali Kota Medan tadi malam. Oke. Berarti apanya itu, apa tadi namanya itu, alat-alat beratnya itu tetap di-stay-kan di situ atau bagaimana? Kalau berdasarkan pemantauan kita Bang, alat berat baja itu sudah ada sejak Senin setelah rapat, langsung diturunkan di Dinas PU, dan berdasarkan pemantauan kita hari itu masih ada disiagakan. Melihat cuaca juga masih belum stabil sehingga hingga saat ini masih disiagakan oleh Dinas PU Bang. Oke, baik. Pihak-pihak Dewan sendiri ada memberikan komentar nggak, Tik, terkait dengan banjir besar yang kemarin? Apakah ada yang melancarkan kritik atau bagaimana? Kalau dari terkait dengan banjir yang terjadi di Kota Medan juga mendapat sedikit kritik ya Bang ya dari beberapa anggota DPRD, seperti salah satunya politikus dari Nasdem, Pak Antonius mengatakan bahwa sebenarnya kondisi banjir ini juga tidak bisa dilakukan oleh Pemko Medan saja, dan juga meminta agar pihak Gupsu juga harus turun mengenai permasalahan drainase ini Bang, dan juga pihak Dewan meminta tidak hanya di bagian kota saja, namun yang perlu diperhatikan itu di daerah pinggiran sungai. Jadi perlu adanya pengerukan Bang, karena ini berdasarkan para pengamat juga anggota Dewan juga, permasalahan banjir ini sebenarnya masalah klasik, dan juga balik lagi Bang, masalah sedimentasi yang terjadi di Kota Medan terkait dengan sungai ataupun di drainase Kota Medan. Jadi memang diharapkan pihak Dinas PU ini harus bekerja lebih ekstra keras, apalagi di cuaca seperti ini, untuk lebih cepat melakukan perbaikan drainase. Oke. Baik, Tika, terima kasih laporannya. Tika, kita tunggu ya kabarnya. Apakah benar akan dilakukan pemindahan? Senang kali orang dipecat. Oke, Tika, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Bang Agus dan Molly. Iya, senang kali ya orang dipecat ya. Enggak, kalau nggak bisa kerja kok kerja kan gitu. Oh gitu, seram ya. Pak Bobi. Iya, selama Pak Bobi itu naik jadi wali kota udah banyak kali yang diberhentikan ya, yang nggak kerjanya nggak beres-beres ya, mulai dari tingkat Kepling ya kan, Kepling, lurah, camat, banyak lakukan sidak mendadak. Iya. Oh sekarang kalau sidak, Pak Bobi sidak itu pejabat apa pada ketakutan semua. Iya kan, karena takut. Iya, tapi sebenarnya bagus juga sih Bang dilakukan sidak gitu. Iya, karena netizen kok netizen lagi, karena warga kan nggak bisa diatur ya. Kalian nanti diam ya, ngomong seperti ini ya, nggak bisa sekarang. Jadi makanya karena hal kayak gitu juga, jadinya para pejabat ini pun melakukan tugasnya dengan baik. Iya, takut disidak tiba-tiba kan. Seperti yang terakhir kemarin. Banyak sidak ya Pak. Yang di sekolah, tahu kan? Ingat kan? Ini sekolah. Yang kayak mana ceritanya? Ketika netizen ada yang lupa. Iya, ketika Bobi Nasution itu datang ke satu sekolah, ya kan? Jadi ngomong-ngomong, kemudian di situ ada orang tua siswa. Tiba-tiba untuk siswanya nyeletuk ya kan, Pak, kami dimintai dana sekian, gak ada dalam aturan tuh. Itu pungli Pak. Ajak kepala sekolahnya langsung kena. Astaga. Betul Pak, itu dikutip kan? Oh gitu.
langsung. Selamat ya. Selamat. Aduh. Oke, itu yang kedua berita Sebenarnya kita. kalau kinerja para pejabat di Kota Medan ini Iya, nggak perlu takut. Aman semua ya, Bang. Takut ya. Nggak perlu takut ada yang tiba-tiba ngadu gitu warga kan. Itu dia. Iya. Oke, kita Itu yang next ke kedua. berita ketiga. Berita terakhir kita apa tuh, Bang? Nah, ini menyangkut kriminal. Ini terkait dengan aksi jambret. Oke, jambret apa dia, Bang? Jambret Nggak ada tas situ dong. tulisannya. Oh, Tas lah. Apa yang mau handphone jambret? mana tahu. Kan nggak mungkin menjambret hati. Ada tuh. Apa kita? Pak Sipayung. Operator kita. Iya, dia suka menjambret hati. Wih, hatiku dijambret. Iya. Cuma agak jarang berhasil. Oke. Kita kembali ke laptop. Ini jambret hari ini semalam sebenarnya terjadi di kawasan Jalan Kiwi, Medan Sunggal. Tengah kota loh. Tengah kota siang-siang lagi. Itu terjadi jambret. Ini artinya memang apa ya? Keamanan itu, di sini agak Kota kurang. Medan kembali kita Jangankan itu, lah. Bang, tadi pagi tuh jam pagi lah pokoknya di daerah JCT di salah satu kantor stasiun TV. Oh iya. Kejamretan juga kemalingan. Sepeda motor ya? Sepeda motor Milik itu OB. masih pagi, Cleaning service. Cleaning service. Ibu-ibu Itu juga kan? masih pagi loh, Bang. Dan yang anehnya Molly sih ya, itu kan kalau kantor kayak gitu otomatis kan pasti ada CCTV. Ada. Kok agak pauk gitu maling. Nggak peduli dia. Oh iya ya. Kayaknya. Namanya udah itu ya, udah gila ya. Oh, jarang dapat. Makanya nggak peduli dia. Nah, jadi gimana, Bang, berita Iya, kita kayak ini? semalam yang kita di apa deh, yang di Asahan itu kan, udah ada CCTV-nya, dia motong kabel, bukan kabel apa, rantai, Kok pasti hitam sorong sih? mobilnya semua. Oke, ini seorang perempuan, korbannya namanya Ana Kristianto. Jadi dia waktu itu katanya disuruh oleh orang tuanya untuk membeli sayur. Menggunakan sepeda motor. Jadi di tengah jalan pas lewat di Jalan Kiwi, tangannya ditarik, handphonenya diambil. Dan dia jatuh ke aspal tersungkur. Tadi Dia sepeda motor berarti nih ya. Iya. Luka dong, Bang. Kalau jatuh ya luka. Mana tahu dia selamat gitu. Namanya punya Parah nggak sih, Bang? Enggak, karena tadi sudah melapor ke Polresta Medan tadi siang ya, Rabu siang, dan dia menyampaikan bahwa dia mengenali pelakunya. Nggak kenal nama sih, cuma ciri-cirinya itu dia tahu. Ciri-cirinya dia tahu apa namanya, yang satu badannya besar, yang ambil handphone, yang satu badannya kecil. Terus ini cuma ciri-cirinya atau orangnya dia kenal nih, Bang? Kayaknya orangnya enggak apa ya. Cuma satu badan besar, satu badan kecil. Iya, itu bukan ciri-ciri namanya itu ya. bukan dikenal, itu cuma ciri-ciri kan. Terus sepeda motornya Mio loreng biru, hitam, orange katanya. Agak cepat deh ya ngelihat itu semua ya. Padahal kan di sini ditulis rambutnya dijambak juga oleh pelaku. Rambut siapa? Ini korban. Oh iya. Cemana itu? Agak cepat berarti apa Jadi nih? ditarik tangannya dijambak. Ya Allah, kita tengok aja dulu videonya, Bang. Iya, ketika dia melapor. Malam saya disuruh orang tua untuk ngambil sayur di Jalan Kiwi pada hari Selasa tanggal 1 jam 16.10. Jadi saya udah memasukin Jalan Kiwi, tangan saya ini ditarik sama orang, terus HP saya dirampas, saya dijambak sampai jatuh. Orangnya pakai sepeda motor? Pakai sepeda motor 2 orang, yang satu badannya besar, yang satu yang ngambil HP saya badannya kecil. Ciri-ciri sepeda motornya Tanda warna keretanya kereta Mio, berloreng-loreng warna biru, hitam, oranye. Diketahui identitasnya lah, kira-kira dikenali ya? Iya. Jadi datang hari ini mau buat laporan polisi ya? Iya. Berarti sempat tahu pelakunya? Sempat tahu. Saat itu jalan sendiri atau berdua? Berdua sama teman. Sama siapa namanya? Nisa. Manisa ya? Iya. Ada sempat minta pertolongan waktu itu?
minta, cuma karena udah shock duluan, orang udah nggak mau tolong karena suara saya bilang jamretnya itu udah pelan. Udah pelan ya, pelan ya. Itu kejadian pagi apa siang? Kejadiannya siang. Siang ya, jam berapa tuh? Jam 3. 3 ya? Iya. Ini mau buat laporan berarti ke polisi ya? Iya. Nah, itu dia. Usia anak ini 20 tahun, Bang. 20 ya. Sempat berteriak minta tolong, katanya cuma nggak ada yang nolong. Padahal itu jam 3 loh, Bang. Dan rame loh, jalan Kiwi kan lumayan rame ya. Tapi kalau nggak ada yang nolong. Mungkin nggak tahu lah ya. Tapi berarti dia sambil main handphone dong ya di sepeda motor ya? Atau gimana menurut Abang? Nggak ngerti juga kita. Kan harusnya di dalam gitu. Oke, kita tanya aja sama reporternya langsung, Alfiansyah. Ya, halo Bang Agus. Ya. Halo. Halo, selamat sore Alfiansyah. Oke, Alfiansyah, bisa dijelaskan kembali bagaimana sih kronologi sebenarnya yang diceritakan oleh korban? Ya, baik Molly, Bang Agus dan juga para tribuners di rumah. Ya, tadi kita di Polrestabes Medan bertemu dengan korban jamret yang saat itu sedang membuat laporan ke polisi. Saat kita wawancarai, dia menceritakan kejadian jamret tersebut terjadi pada hari Selasa kemarin. Saat itu dia pergi dari rumahnya hendak mengambil sayur di Jalan Kiwi. Namun ketika tiba di Jalan Kiwi, dia dari jauh sudah dibuntuti oleh 2 orang pelaku ini. Tiba-tiba menghampiri dirinya dan langsung memegang tangannya dan juga langsung menjambak, sehingga korban ini yang sedang berboncengan dengan temannya itu jatuh di jalan. Dia pun katanya sempat meminta pertolongan karena terjadi aksi penjamretan itu, namun warga di situ tidak ada yang menghiraukan permintaan pertolongan dia. Oh, jadi diacuhin ya? Iya. Waduh. Ini. Kalau dari ada nggak penjelasan dari korban terkait apakah dia main handphone sambil di jalan atau bagaimana? Kenapa bisa handphonenya dicuri ya? Saat itu memang dia katanya sedang memegang handphone karena duduk di kursi di bangku belakang sepeda motor. Oh, dia dibonceng ya? Iya, dia dibonceng oleh temannya. Saat itulah dia langsung dipegang tangannya karena sedang memegang handphone, lalu dirampas oleh pelaku ini dan kemudian menjambak rambut korban ini hingga terjatuh. Oh, bagaimana dengan yang bawa sepeda motornya? Apa nggak bisa bangun lagi untuk ngejar? Ya, karena kebetulan mereka ini dua-duanya wanita, tidak memiliki pikiran untuk mengejar karena sudah pada kondisi duluan ya. Kalau wanita iya sih, Bang. Duluan di lokasi itu. Tapi sangat disayangkan yang warga nggak ada ngerespon ya. Itu sih. Dari pihak kepolisian sudah ada memberikan apa sih Bang bilangnya? Tetap terkait kasus ini, Alfiansyah. Ya, untuk saat ini korban ini masih di dalam ruangan untuk membuat laporan, sehingga kita belum bisa menanyakan bagaimana kelanjutan dari laporan korban ini. Mungkin ke depan akan kita tanyai pihak kepolisian terkait laporan dari korban ini. Oh, berarti sampai sekarang korban masih melakukan proses untuk laporan ya di kepolisian. Oh. Kerugiannya handphone itu aja, Pian? Apakah ada uang atau bagaimana yang ikut dijamret? Ya, menurut pengakuan dari korban tadi yang diambil cuman handphone aja, Bang. Kebetulan handphone ini juga baru dibelinya beberapa hari yang lalu. Oh. Sayang banget, berarti nggak rezeki ya. Iya. Merek apa, Pian? Merek OVO, cuman tipenya kurang tahu juga, Bang. Oh ya, agak mantap rasanya ya. Ya. Oke, kalau gitu Alfiansyah kita tunggu untuk proses selanjutnya ya, karena kan masih juga dalam tahap pelaporan juga dari pihak korban. Terima kasih Alfiansyah, selamat sore. Selamat sore Bang Agus dan Molly. Nah, Tribuners, penting banget tuh hati-hati di jalan, jangan menggunakan sepeda motor. Sepeda motor ya. Mungkin ini apa juga ya, satu alert juga bagi warga supaya kalau naik sepeda motor gitu ada handphonenya, mau ya dikantongi aja gitu, nggak usah dipegang deh, ya kan, supaya aman.
Karena aman untuk kita juga, iya, terus nggak merugikan karena kejahatan juga, itu kan? terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kata-katanya. Bisa nggak diganti? Loh, memang itu betul, kata-kata itu betul, walaupun Betul. kita kutip dari tempat lain itu betul. Tapi juga karena ada kesempatan, dia melihat awalnya dia tidak berniat barangkali untuk Jadi ada melakukan niat, kejahatan, ya. tapi ketika ada handphone nih katanya kan, Cewek-cewek pula cewek nih pula, dua orang tak, ya. ambil kan gitu. Langsung Tapi, Bang, dipetik istilahnya. Iya, dipetik Kalau ya. naik kereta kan gitu kan, petik aja nih katanya. Molly mau nanya nih sama Abang, kalau misalnya Abang sebagai warga sekitar nih melihat kejadian seperti itu, Abang juga bakal acuh atau bagaimana? Ya nggak tahu juga karena kejadian seperti itu kan sebenarnya cepat ya, pasti cepat tuh. Ya kalau warga yang hanya berdiri di situ sedang nyapu halaman barangkali atau sedang merokok barangkali di halaman, ya gimana mau ngejar? Iya sih. Kan nggak bisa. Cuman Pinomat bantuin korban ya yang udah jatuh. Ya yang udah jatuh atau bantu neriakin supaya dikejar oleh yang naik sepeda motor. Iya benar. Ya kan? Ada jambret, kejar kalian, kejar tolong. Cuman kan, tadi gitu. dari pihak korban bilangnya ya diam aja semua. diam aja semua. Atau mungkin warganya ikut shock juga. Ada yang jatuh katanya kan? Ada yang jambret gitu, nggak pernah mungkin. Mungkin ada yang jatuh, habis itu korban baru teriak, orangnya sudah lari. Oke. Mungkin seperti itu sih. Ada pertanyaan dari Tribuners nggak Bang? Siapa? Awak nanya loh. Siapa katanya? Pada kepolisian, mohon kerja cepat. Ini dari Ahmad Dhani Perangin-angin. Sama nih apanya? Sama Pak Bupati. Kepada jalan mohon kerja cepat dan mohon diusut tuntas. Ini yang mana nih? Soal penjamretan ya? atau soal apa tadi? Oh ya banyak sih. Ini kan gendangnya dua nih kalau nggak masalah mantan bupati, masalah jambret. Itu kan dua-duanya harus diusut. Tapi kayaknya tentang Bapak Bupati ini. Karena ya. sama kan marga. Ya perangin. Gitu. Tapi memang tadi sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut bahwa penyelidikan itu terus dilakukan dan sudah dalam tahap pemeriksaan. Total sudah 70 orang saksi yang diperiksa, termasuk anak dari bupati dan juga adik dari bupati yang merupakan ketua DPRD Langkat. Kayaknya semua ya. Iya. Ada adiknya, ada anaknya, ada dianya, ya kan? Pokoknya yang semua masuk dalam keluarga periksa aja semua. Curiga pula aku lama-lama. Ya itu polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak-pihak yang diduga terkait. Kita harus bilang diduga, nggak boleh kita bilang langsung ini karena praduga tak bersalah. Belum ya ada kan? itunya kan pernyataan pastinya. Iya, itu yang menyebutkan itu bersalah atau tidak itu hukum. Kita hanya menyampaikan informasi yang kita dapat. Informasi, pokoknya ada perkembangan kita sampaikan, ada perkembangan kita sampaikan. Seperti itu. Semoga lah kasus mantan bupatinya cepat selesai juga kan, supaya bisa tahu nih sebenarnya. Ya sekarang Pak Bupati, Pak ex Bupati sedang diperiksa di KPK, tapi masih terkait dengan kasus dugaan korupsinya. Belum kasus ini. Belum kasus ini belum. Oke. Itu sih. Oke, itu dia tadi kita ada 3 berita yang menarik hari ini. Yang pertama dari mantan Bupati Langkat, terbit rencana Perangin-angin. Terus yang kedua berita dari apa tadi Bang lupa Wak? Terbit rencana apa tadi? Berita kedua. Berita kedua dari Pak Bobi. Oh ya Pak Bobi yang akan memecat katanya. Memecat sejumlah. Enggak dipecat tadi geser gitu ya. Dipecat dari jabatan betul. Oh iya ya. Ya kan gitu. Bukan dipecat dari PNS kan beda. Kalau dipecat dari PNS nggak bisa. Ya kan? Kayak kawan kita yang udah karena dia tidak ada awak jadinya di sini terus kan. Dia mau jadi pura-pura nanya pula dia nih kan. Apa katanya? Ya kan? Host lain mana? Pada cuti ya kan. Aduh. Nanti gak kita naikkan acaranya yang terakhir ya kan. Ya. Ya itu yang kedua dari Pak Bobi yang katanya sudah sudah melisting pejabat-pejabat yang disebutnya tidak berempati kepada warga Medan dan sudah disampaikan juga kepada kepala dinas dan kepada BKD untuk dicopot dari jabatannya. Yang ketiga tadi berita jambret. Jambret memang terkesan sepele gitu. Kalau dibandingkan sama Pak Bupati tadi sepele memang. Soalnya kan tadi kejahatan kemanusiaan, ya kan?
Tapi walaupun ini kejahatan katakanlah kejahatan yang ringan, tapi kita juga harus menyampaikan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Iya, ini kan informasi yang karena bisa mengancam nyawa juga dong. Bener Ya Bang. kan? Kalau dia pegang handphone terus tiba-tiba terjatuh. Terus gimana dengan kasus yang kemarin yang deket kanal tuh ya, kalau nggak salah yang mau dimalingin sepeda motornya, mau dibegal, terus dia yang ngebunuh pelakunya. Terus dia jadi tersangka tuh, ingat nggak kasus itu tuh? Gimana? Itu kan karena kurang berhati-hati juga. Belum tahu sampai sekarang. Karena katanya dia yang jadi tersangka. Karena dia bawa pisau. Kenapa dia bawa pisau kan? Karena dia takut kalau lewat di situ ada begal, jadi dia bawa pisau. Ini serba salah juga. Nah, cuma dia kenapa dia jadi tersangka? Karena dia ada melakukan penusukan berkali-kali, gitu katanya. Jadi mati. Kalau sekali aja nggak mati. Nggak tahu kita. Nggak tahu lah. Itu apanya? Pak polisi yang tahu itu. Oke, kalau gitu Tribuners, terima kasih untuk hari ini. Kalau ada salah kata dan ucapan kami mohon maaf. Oke, kalau gitu saya Mauliza Tulfa dan Bapak Gusdir dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan.